Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kinematika untuk fisika kelas 11 kurikulum merdeka ya. Dan ini merupakan video bagian yang terakhir, yaitu kita akan membahas assessment. Untuk video materinya nanti teman-teman bisa lihat linknya, nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, kita akan mulai untuk asesmennya dari nomor yang pertama. Suatu pesawat terbang dipercepat 5 meter per second kuadrat selama 32 detik sebelum naik ke atas. Tentukan jarak tempuh pesawat sebelum lepas landas. Oke ya, nomor 1 ini adalah soal yang berkaitan dengan topik jelas GLBB ya. Kita tulis dulu, jadi ini kaitannya dengan topik atau materi gerak lurus berubah peraturan. Nah, kita diminta untuk mencari jarak tempuh pesawat yang akan lepas landas. Persamaan yang bisa kita pakai untuk mencari jarak tempuh adalah persamaannya S sama dengan V0 kali T, karena dia dipercepat jadi kita pakai positif setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat. Nah, di sini karena pesawatnya baru mau lepas landas, berarti kecepatan awalnya atau nilai dari V0-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, karena nilai V0-nya 0, berarti kita tinggal menggunakan persamaan S sama dengan 0 ditambah setengah AT kuadrat ya, tinggal kita tulis setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat. Nah, lalu tinggal kita masukkan nilainya ya. Jadi S itu sama dengan setengah, kemudian percepatan pesawatnya adalah 5 meter per second kuadrat, jadi dikali 5, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk take off atau untuk lepas landas adalah 32, jadi 5 dikali 32 kuadrat. Nah, kita akan hitung ini dan hasilnya adalah 2560 meter. Jadi panjang runway-nya atau panjang landasan pacu yang diperlukan itu adalah 2560 meter atau 2,56 km ya. Itu untuk jawaban yang pertanyaan A. Kemudian untuk pertanyaan B, perhatikan tabel berikut, tentukan kemungkinan jenis pesawat. Nah, jenis pesawat yang memerlukan landasan pacu 2560 itu berarti ada di kisaran 2500 sampai 3000, yaitu jenisnya adalah Boeing 777 ya. Jadi ini adalah pesawat yang medium. Boeing 777 itu memerlukan landasan pacu nilainya berkisar antara 2500 sampai 3000 meter. Maka jawabannya kita pilih yang Boeing 777. Kemudian selanjutnya, cari informasi panjang lintasan pacu di Indonesia. Tentukan 2 kemungkinan bandara di mana pesawat itu berada. Jadi bandara yang memiliki landasan pacu antara 2500 sampai 3000 meter. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa cari nanti di link Angkasa Pura ya, seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke www.angkasapura2.co.id. Kemudian nanti di sini ada pilihan bandara-bandara yang bisa teman-teman pilih. Nanti cari aja yang bandaranya punya landasan pacu atau runway di antara 2500 sampai 3000 ya. Misalkan nih saya ambil Bandara Internasional Minangkabau. Terus kita scroll ke bawah, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang airportnya. Di sini dia punya runway-nya 3000 meter dikali 45 meter ya. Jadi 3000 itu panjangnya, 45 meter itu lebarnya. Nah, nanti berarti ini masuk ya. Bandara Internasional Minangkabau itu masuk, kita bisa masukkan di jawaban tadi. Misalkan lagi kita mau ambil Bandara Internasional Kuala Namu. Nah, untuk Kuala Namu ini dia punya runway-nya 3750. Nah, terlalu lebih atau terlalu banyak, jadi ini nggak masuk untuk soal yang tadi. Nah, nanti teman-teman bisa explore sendiri, cari di sini ya. Bisa pilih bandara-bandara yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Nah, jawabannya bisa dituliskan sendiri di poin pertanyaan yang C ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan apa yang terjadi dengan gerak benda seperti yang ditunjuk pada grafik di bawah ini. Oke, ini ada grafik, kemudian ada benda berupa bola basket ya di sini, dan ini adalah tanah atau lantainya. Kita diminta untuk menjelaskan grafik ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari posisi mula-mula benda. Benda posisi mula-mulanya pada saat T sama dengan 0 ada di posisi ini. Kalau kita lihat di posisi T sama dengan 0 itu bendanya kan diam, dia belum punya kecepatan. Artinya kalau bendanya diam, benda itu pasti ada di posisi di atas tanah. Karena kalau di bawah tanah, bendanya tidak punya kecepatan awal, dia nggak mungkin bisa naik kan. Berarti pada saat awal ini benda masih diam. Di mana diamnya? Yaitu di atas permukaan tanah. Kemudian kalau kita ikuti grafiknya akan turun di sini. Tetapi kecepatannya akan menjadi ada. Nah, menjadi ada tapi negatif. Misalkan kita ambil contoh aja di sini. Pada posisi terbawah dia misal punya kecepatan negatif 10 misalnya. Negatif 10 meter per second.
kemudian yang di atas berarti positif 10 meter per second. Dengan asumsi ini nanti bolanya akan menumbuk lantai dengan tumbukan yang lenting sempurna ya. Artinya tidak ada kehilangan energi di sini. Asumsinya seperti itu. Nah, berarti dari 0 itu bendanya akan mulai punya kecepatan sampai akhirnya dia dapat kecepatan tertingginya yaitu 10, tapi negatif. Artinya dia turun, mulai bergerak sampai di bawah dia punya kecepatan 10 meter per second yang arahnya ke bawah ya. Jadi pada saat di posisi paling bawah ini artinya dia tepat berada di lantai. Jadi dia tepat menumbuk lantai ya. Jadi ini kita tulis dulu, dia tepat menumbuk lantai. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Setelah bola itu menumbuk lantai, yang terjadi adalah bolanya akan memantul. Nah, memantul berarti dia akan punya kecepatan yang ke atas sana. Nah, kecepatan ke atas ini nilainya sama dengan kecepatan yang ke bawah. Dengan asumsi yang harus kita pakai adalah tumbukannya itu lenting sempurna atau tumbukannya elastik sempurna ya. Tidak ada energi yang hilang. Nah, kalau tumbukannya elastik sempurna, maka kecepatan ke atasnya dia juga akan bernilai 10 sebagai contoh ini ya, 10 meter per second. Maka setelah posisi ini, kecepatannya berubah menjadi 10. Maka kita punya data yang di atas ini ya. Jadi dari bawah sini, kecepatannya langsung menjadi 10 karena arahnya sudah ke atas. Kemudian apa yang terjadi setelah dia punya kecepatan 10? Jadi di atas ini dia akan berbalik arah. Berbalik arah menuju ke atas ya, berbalik arah. Ini berarti ke atas. Nah, lalu dia ke atas, kemudian kecepatannya makin lama makin turun sampai dia menjadi 0 lagi di sini. Nah, di posisi ini kecepatannya menjadi 0. Artinya apa? Pada saat dia kecepatannya menjadi 0 di posisi ini, berarti dia di posisi yang sebelumnya tadi, di posisi ketinggian maksimum di sini ya. Jadi di sini dia di ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya. Jadi ketinggian maksimum yang sama dengan posisi awal nih. Dia akan sama dengan posisi awal pada saat dia dijatuhkan. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Setelah dia di ketinggian maksimum, dia akan turun lagi. Nah, jadi yang bawah ini akan turun lagi seperti kasus yang pertama ini. Dari 0 sampai yang pertama, kemudian dia akan turun lagi. Ya, dia akan turun sampai akhirnya dia kembali di tanah lagi. Ini di tanah lagi. Jadi itu yang dimaksud dari grafik ini terhadap peristiwa bola yang jatuh ini. Jadi pertama bolanya diam ada di atas permukaan tanah, kemudian dia turun tepat menembuk tanah, memantul. Karena memantul kecepatannya berubah arah, dia berbalik arah berarti menjadi ke atas, maka di kecepatan di sini menjadi positif ya. Contohnya kita masukkan angka 10, kalau teman-teman mau masukkan angka yang lain juga boleh. Kemudian nanti dia akan berbalik arah ke atas, naik sampai akhirnya kecepatannya 0 di sini. Di sini V-nya sama dengan 0 lagi di ketinggian maksimumnya dia atau di posisi awalnya dia, lalu dia mengulangi lagi peristiwanya ya, seperti peristiwa yang awal. Jadi seperti itu ya untuk nomor 2. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Tes lompatan vertikal dilakukan untuk menguji kekuatan kaki. Pada beberapa cabang olahraga lompatan vertikal berperan besar. Sebutkan 5 cabang olahraga yang memerlukan lompatan vertikal. Oke. Jadi nomor 3 ini saya kira teman-teman bisa hunting atau cari-cari sendiri di Google ya. Gunakan referensi Google, cabang-cabang olahraga yang memerlukan lompatan vertikal dan sebagainya. Jadi nomor 3 ini kita skip, kita akan langsung masuk ke yang nomor 4 ya. Bola bermassa 80 gram ditendang dari tanah dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 60 derajat. Nih berarti nomor 4 itu geraknya jelas berkaitan dengan gerak parabola ya. Ini kaitannya adalah dengan gerak parabola atau gerak peluru itu. Kenapa? Karena dia punya kecepatan awal dan mempunyai sudut elevasi di sini ya, 60 derajat. Kemudian pada ketinggian maksimum energi kinetik bola adalah 36 Joule. Tentukan kecepatan awal benda. Oke, jadi untuk soal ini kita mungkin akan memindahkan soalnya supaya dapat space yang lebih luas ya. Ya, oke ya, kita pindahkan soalnya di sini. Kemudian pertanyaan pertama adalah mencari kecepatan awal. Jadi ingat untuk gerak parabola itu sebenarnya adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana untuk sumbu X dia itu GLB dan yang ke sumbu Y dia itu GLBB ya. Jadi seperti itu untuk konsep dasarnya. Kemudian benda ini akan punya lintasan seperti ini, bentuknya parabola. Oke, kemudian dia akan punya kecepatan awal di sini
yang nilainya adalah V0 dan dia punya sudut elevasi misalkan alfa di situ 60 derajat ya. Jadi kita tulis dulu alfa dan kecepatan awal ini akan kita proyeksikan sumbu X yaitu V0X yang nilainya adalah V0 cos alfa dan yang ke atas ke sumbu Y adalah V0Y yang punya nilai V0 sin alfa ya. V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Nah, kemudian petunjuk yang pertama adalah pada ketinggian maksimum energi kinetik bolanya adalah 36 Joule ya. Jadi di ketinggian maksimum itu ada di sini nih. Nah, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, bola ini hanya punya kecepatan yang arahnya mendatar yaitu V0x. Kenapa? Karena dia sudah nggak naik lagi. Jadi pada saat mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya hanya yang ke arah mendatar aja. V0y-nya di sini 0. V0y-nya sama dengan bukan V0y ya, tapi Vy-nya itu sama dengan 0. Jadi kecepatannya hanya ada yang V0x. Berapa nilainya? Ya sama dengan ini. V0 dikalikan cos 60-nya adalah setengah ya. Atau kita tulis dulu cos 60. Cos 60 derajat atau setengah dikali V0. Itu adalah nilai dari V0x. V0-nya belum kita ketahui. Nah, tetapi kita punya petunjuk energi kinetik yaitu 36 Joule. Maka untuk mencari kecepatan awal kita bisa pakai nilai dari EK. Persamaan untuk energi kinetik itu sama dengan 1/2 atau setengah M dikalikan V kuadrat. Di mana V-nya di atas adalah V0x. Maka kita tulis V0x dikuadratkan. Energi kinetiknya itu 36 Joule. Itu sama dengan 1/2. Masanya adalah 80 gram. Kita ubah ke dalam kilogram ya. Jadi 80/1000. Ini sudah kilogram. Dikalikan dengan V0x dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan dulu, nolnya kita coret 1 ya. Kemudian 2 dengan 8 menjadi 4. Kemudian 4 dengan 36 kita bagi menjadi 9. Nah, jadi seperti ini. Berarti kita tinggal menyisakan ini 100 kan, kali 9 jadi 900. Itu sama dengan V0x dikuadratkan. Artinya V0x-nya sama dengan akar dari 900. Atau sama dengan 30 meter per second sama dengan V0x. Nah, kita kembalikan di sini. V0x-nya itu 30, maka kita masukkan 30 sama dengan setengah dikali V0. Berarti V0-nya sama dengan 60 meter per second ya. Jadi kalau diminta kecepatan awal, itu jawabannya adalah 60 meter per detik atau per second. Oke, itu untuk jawaban yang A sudah kita jawab. Kemudian untuk pertanyaan B ya, untuk pertanyaan B itu kita diminta mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita bisa pakai persamaan ini. Ketinggian maksimum itu Vy-nya 0, maka kita bisa mulai dari sini. Vt atau Vy itu sama dengan V0y min Gt. Nah, pada saat di ketinggian maksimum Vy-nya 0 ya. Vy0 itu terjadi pada saat dia di ketinggian atau H maksimum. Sama dengan V0y-nya adalah V0 sin alfa. V0 sin alfa minus G-nya kita gunakan 10 aja ya, karena tidak diketahui di sini. Kita pakai 10. 10 kali waktunya T ya. Jadi ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 10T itu sama dengan V0-nya 60. Sin alfa itu berarti sin 60 ya. Sin 60 itu berarti setengah akar 3 ya, jadi sudutnya 60, betul ya. Jadi sin 60 itu setengah akar 3 ya. Dapatnya dari mana? Ya dari ini sin alfa ya. Sin alfanya adalah nilainya setengah akar 3. Berarti ini nolnya bisa kita bagikan di sini. Kemudian waktunya bisa kita dapatkan 6 dikali setengah akar 3. Jadi waktunya 3 akar 3 meter. 3 akar 3 detik atau sekon. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Atau teman-teman juga bisa langsung pakai persamaan T sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Ini juga akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari jarak horizontal maksimum. Ini yang B sudah, kemudian kita akan jawab yang C. Mencari jarak horizontal maksimum, berarti ini mencari S-max ya. Teman-teman bisa lihat di materinya di video bagian keempat. Kita akan punya persamaan S-max itu sama dengan V0 kuadrat dikali 2 sin alfa dikali dengan cos alfa dibagi dengan gravitasi atau G ya.
Ini untuk materinya ada di video yang kinematika keempat ya, atau yang bagian gerak parabola ya, video bagian keempat. Nanti bisa dicari dapatnya dari mana, itu sudah dijelaskan di video materi. Oke, kemudian V0-nya tadi kita dapatkan nilainya 60 kan, 60 kuadrat dikali 2, sin 30 itu sin 60 ya, setengah akar 3, dikali cos 60 itu setengah, dibagi dengan gravitasinya 10. Oke, lalu kita dapatkan, ini kita coret dulu ya, setengah dengan 2-nya, kemudian 60-nya kita buka seperti ini aja, 60 dikali 60, dikali akar 3, dikali setengah, kemudian dibagi 10. Nah, ini kita coret 10-nya dengan 60 dapat 6, kemudian 6-nya dicoret dengan 2, ini dapat 3 ya. Jadi tinggal 3 kali 60 itu 180, akar 3-nya kita ikutkan. Maka jawabannya adalah 180 akar 3 meter. Ini adalah nilai dari S maksimumnya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan mencari kecepatan saat 2 detik. Nah, saat 2 detik kita akan cari kecepatannya, caranya adalah mencari masing-masing. Jadi V saat T sama dengan 2 detik. Nah, ingat tadi, pada benda yang bergerak parabola, itu dia akan punya 2 komponen kecepatan. Yang pertama itu adalah V0x yang tidak berubah karena GLB. Yang kedua adalah Vy. Nah, Vy ini berubah sesuai dengan waktu ya. Jadi nilai Vy-nya itu berubah. Kita bisa mencari dengan persamaan Vy sama dengan V0y atau V0 sin alfa min gt. Berarti Vy-nya bisa kita cari, V0-nya 60, sin alfa itu berarti setengah akar 3, karena sin 60 dikurang 10, waktunya diminta 2 sekon dikali 2. Jadi Vy-nya itu sama dengan 30 akar 3 dikurang dengan 20 ya. 30 akar 3 dikurang 20 ini bisa dicari pakai kalkulator. Kita akan mendapatkan hasilnya itu sama dengan 31,96 ya, 31,96 sekian ya, 9615 dan seterusnya. Atau untuk memudahkan kita bulatkan aja, nilai Vy-nya itu mendekati 32 ya, meter per second. Itu adalah nilai Vy. Kemudian untuk nilai Vx-nya itu sama dengan V0x karena dia GLB nggak berubah ya. V0x-nya udah kita cari tadi, nilainya adalah V0x sama dengan 30 tadi ini ya. Jadi nilai V0x-nya nilainya 30 meter per second. Kita nggak perlu mencari ulang. Kita masukkan di sini V0x-nya atau Vx-nya adalah 30 meter per second. Maka nilai V totalnya atau V saat 2 detik itu sama dengan akar ya, di resultan ini. Ingat materi vektor ya, kita resultan. Karena yang satu ke atas, yang satu ke arah kanan. Berarti akar dari Vx kuadrat 30 kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ya, kita pakai pembulatan 32 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator, sudah dapat hasilnya, yaitu sekitar ya, kalau kita bulatkan tuh nilainya sekitar 43,86 atau 43,9 meter per detik. Nah, ini adalah nilai dari kecepatan resultannya pada saat 2 detik. Dan kecepatan ini berubah-ubah bergantung waktunya ya. Itu pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan di pembahasan soal yang nomor 5. Suatu pesawat menjatuhkan paket dari ketinggian 10.000 meter dan kelajuannya pada saat paket dilepaskan adalah 800 km per jam. Dengan menganggap pengaruh gesekan udara sangat kecil, tentukan jarak maksimum paket tersebut dari titik pelepasan. Oke, jadi tipe soal ini sudah ada latihan soalnya di video bagian keempat ya. Jadi ini ada pesawat. Kita akan coba gambar di sini ya. Jadi ini ada pesawat misalkan. Oke ya, kita gambar pesawatnya seperti ini. Kemudian ketinggiannya dia dari tanah atau dari bumi adalah 10.000 meter. Jadi dia ada di jarak 10.000 meter. Kita misalkan gambar buminya di sini atau tanahnya. Berarti posisi tingginya dia dari atas sampai sini itu adalah 10.000 meter. Nah, ini 10.000 meter. Kemudian pesawat ini punya kecepatan horizontal ya. Kecepatannya jelas dia lurus seperti ini. Kita sebut aja sebagai V0x karena di sini dia belum punya Vy. Ini untuk penjelasannya bisa disaksikan di video bagian keempat ya. Nah, V0x-nya di sini adalah 800 km per jam. Jadi ini kita tuliskan 800 km per jam. Nah, di sini ada gravitasi yang arahnya ke bawah, nilainya 10 meter per second ya. Gravitasinya pasti 10 meter per second kalau tidak diketahui, biar lebih mudah aja ya. Kalau mau pakai 9,8 juga boleh.
Oke, sekarang kita akan mencari posisi jatuhnya paket. Jadi misalkan di sini pesawat mulai menjatuhkan paket, misalnya ada paketnya di sini, jatuhkan, maka paket itu akan jatuh di posisi ini. Nah, kita akan mencari berapa jarak maksimum paket dari titik pelepasannya. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama kita akan melakukan konversi dulu. Yang ini 800 km per jam kita ubah ke dalam meter per second. Jadi Final X-nya kita ubah ke meter per second. Jadi caranya adalah 800. 1 km itu ada 1000 meter, kemudian 1 jam itu ada 3600 second. Nah, ini sudah dalam meter per second. Kita coret nolnya 2 di sini, kita coret lagi. Kemudian kita bagi 800 8-nya kita bagi 4 dapat 2, 36-nya kita bagi 4 dapat 9. Berarti ini tinggal 2000 per 9 ya. Jadi ini 2000 per 9 meter per second atau meter per detik ya. Tujuannya apa? Kita konversi karena besaran yang lainnya tingginya itu dalam meter, gravitasinya dalam meter per second kuadrat ya, maaf ya. Nah, supaya satuannya sama, maka yang V0 ini kita ubah juga dalam meter per second ya. Nah, lalu kita akan mencari waktu yang dibutuhkan dulu dengan menggunakan persamaan tinggi ya. Jadi H itu sama dengan V0-nya 0, maka kita tinggal pakai setengah GT kuadrat. Nah, dapatnya dari mana? Silahkan lihat di video keempat ya. Hanya itu adalah 10.000, hanya 10.000 sama dengan setengah, dikalikan gravitasnya kita pakai 10, waktunya kita pakai, kita cari dulu waktunya ya, kita cari waktu yang diperlukan untuk jatuh dulu. Jadi ini 10-nya coret, dengan ini tinggal 2000 kan, ini berarti 2000 sama dengan T kuadrat. Jadi T-nya itu sama dengan akar 2000. Nah, berapa nilai dari akar 2000? Kita bisa lakukan pendekatan. Nilai T-nya adalah 2000 itu kan 400 kali 5 ya. Jadi akar 400 dikali 5. Akar 400 itu 20. Akar 5-nya kita biarkan. Jadi waktunya adalah 20 akar 5 sekon. Kita pakai akar dulu, nanti hitungnya di terakhir aja. Lalu untuk mencari Smax-nya atau jarak terjauhnya ini, itu Smax di sini kita bisa pakai persamaan V0x dikali T. Nah, V0x-nya adalah 2000 dibagi 9 ya, 2000 per 9 meter per second. Kemudian waktunya di sini adalah 20 akar 5. Jadi ini waktunya 20 akar 5. Nah, kita tinggal menghitung ini pakai kalkulator ya, supaya mendapatkan angka pendekatannya. Atau kita tulis dulu, 2000 dikalikan 20 berarti adalah 40.000 per 9 akar 5. Nah, kita buat dulu dalam kilometer ya, karena di sini skalanya pakai kilometer. Jadi ini satuannya masih meter, atau kita tulis di sini S maksimumnya itu sama dengan 40 akar 5 per 9 kilometer. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh paket tersebut. Atau kalau kita cari nanti pakai kalkulator, kita dapat hasilnya ya. Pembulatannya adalah 9,938 atau 9,94 kilometer. Nah, jadi paket itu akan jatuh pada jarak 9,94 km. Nah, itu yang jawaban yang A ya. Jarak maksimumnya adalah 9,94 km. Kemudian untuk yang B, perhatikan lingkaran yang menyatakan wilayah kemungkinan paket ditemukan dan garis hitam yang menyatakan skala jarak. Apakah hasil yang diperoleh dari A sesuai dengan yang terdapat pada peta? Nah, ini berarti harus pakai buku aslinya ya, karena ini berkaitan dengan skala, di mana ini skala ini menyatakan 5 km. Nah, jadi kalau di sini 5 km, misalkan kita ambil aja seperti ini ya. Oke, jadi kita ambil skalanya, kita samakan dulu, sesuaikan dengan skala yang ada di sini. Oke, diperkirakan, oke ya. Dikira-kira ini mungkin udah sama, kita taruh di sini. Nah, kita akan ukur diameternya ini. Diameternya itu berapa kalinya 5 km ini, 5 km kan. 5 km masih ada lebihnya sedikit. Nah, kita tandai dulu. Misalkan 5 km-nya ada di sini, kemudian kita tandai ya, 5 km. Oke, ini perhitungan kasar aja, nanti kalau mau lebih teliti ya pakai penggaris ya, 5 km tambah di sini. Oke, di sini berarti 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau berdasarkan hitungan kasar ini kan belum sampai 10 km ya, padahal ini 9,94, hampir 10 ya. Maka kalau menurut perhitungan di sini, karena diameter dari lingkarannya itu kurang dari 10,
maka paketnya jatuhnya di di luar ya. Jadi paketnya jatuhnya kemungkinan agak tipis di luar lingkaran sini. Itu kalau mau pakai perhitungan yang ada di PDF ini. Tapi kalau mungkin di buku nanti hasilnya bisa beda karena skalanya mungkin berbeda. Jadi untuk lebih akuratnya aja nanti teman-teman tinggal hitung di sini. Jadi yang 5 km di garis ini, 5 km itu berapa sentimeter. Nah, kita pakai penggaris ini misalkan ya, 5 km itu ada di sini. Nah, kemudian penggarisnya dipindah di sini, dia akan ada berapa kilometer kalau misalkan menggunakan skala itu. Nah, nanti bisa dihitung. Kalau misalkan diameternya ini 10 ya, antara 10 berarti ini ada di dalam lingkaran. Tapi kalau diameternya kurang dari 9,9 ini berarti dia ada di luar lingkaran. Jadi seperti itu cara menjawabnya ya. Ya, oke ya. Jadi sudah selesai untuk bab 2 ini, kinematika. Kita sudah membahas dari materinya sampai di asesmennya. Ada 6 video yang bisa teman-teman pakai sebagai referensi. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.